Kemudian di ayat yang ketiga Allah perintahkan kepada nabinya untuk memperbanyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan ayat ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat kesalahan dalam dakwahnya selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, sampai Allah perintahkan kepada nabinya untuk memperbanyak istighfar? Apakah Rasulullah banyak berbuat kesalahan sehingga Allah perintahkan kepada nabinya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh perintah ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui dengan sebenar-benarnya, dengan sesadar-sadarnya, bagaimanapun beliau beribadah kepada Allah, sampai disebutkan oleh istri beliau radhiyallahu taala anha, Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq, bahwa beliau salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita tidur sampai mata kita bengkak-bengkak, kebanyakan tidur. Ini Rasulullah salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Apakah kemudian Rasulullah mengalami kesalahan yang sangat akut sehingga harus banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla? Maka dengan ayat ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad alaihissalam mengakui bagaimanapun beliau beribadah kepada Allah, maka sungguh ibadah yang beliau lakukan tidak akan pernah dapat menyamai keagungan, kemuliaan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat aneh, sangat mengherankan kalau ada orang habis sodakohnya gede, ada orang baru pulang naik haji, ada orang habis norong orang lain, lalu dia jalannya petantang petenteng, sudah ngerasa beda sama saudaranya. Sangat mengherankan sekali. Sangat mengherankan sekali kalau ada orang yang rajin ngaji, tiap hari punya jadwal ngaji di mana-mana. Hari ini di Suciati, besok di mana lagi, besok di mana lagi, 7 kali sehari. Itu kalau sehari cuma 1 pengajian. Kalau sehari 2 pengajian, 14 kali sepekan. Itu kalau 2 pengajian. Kalau 3 pengajian, 7 kali 3, 21 kali sepekan. Jalannya sudah petantang petenteng, sudah beda sendiri, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling suci, merasa yang lain salah, merasa yang lain perlu dibid'ah-bid'ahkan, merasa yang lain perlu disesat-sesatkan dan sebagainya. Maka sungguh apa yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah ujub dengan perbuatannya, tidak pernah berbangga dengan ibadahnya. Maka para ulama mengatakan di antara tanda diterimanya amal ibadah seseorang, orang itu akan diliputi rasa takut di dalam hatinya. Takut jangan-jangan ibadahnya belum diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, dan orang-orang yang mensedekahkan apa yang mereka miliki dan hati mereka diliputi ketakutan yang amat sangat besar.
Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah alaihi salatu wasallam, menanyakan terkait dengan maksud ayat itu kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ahumul ladina yasriquna wa yaznuna wa yasrubuna al-khamra? Apakah mereka adalah orang-orang yang hobinya mencuri, hobinya berzina, hobinya minum minuman keras, sehingga diliputi ketakutan yang amat luar biasa dalam hati mereka? Maka Rasulullah mengatakan, la yabnatas siddiq, tidak wahai putri dari as-siddiq, putri dari Abu Bakar as-Siddiq. Humul ladina yusallun, mereka adalah orang-orang yang salat, wa yasumun, orang-orang yang puasa, wa yatasaddaqun, orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, wa hum yakhafuna alla yataqabbala minhum, tetapi mereka takut salat mereka, puasa mereka, sedekah mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang diterima amal ibadahnya sama Allah, dia bukannya petandang petenteng, bukannya tambah sombong, bukannya tambah merasa sok suci, sok pintar, paling benar sendiri. Mereka adalah orang-orang yang diliputi ketakutan di hati mereka. Jangan-jangan ibadah kita belum diterima sama Allah. Jangan-jangan kebaikan kita tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah. Jangan-jangan kebaikan yang kita lakukan belum mendatangkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah merasa ujub. Rasulullah SAW tidak pernah membanggakan amal perbuatan dan amal ibadahnya sama sekali. Karena beliau menyadari dengan sepenuhnya amal ibadahnya, amal kebaikannya, amal kebajikannya pasti ada kekurangannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada celahnya, pasti ada cacatnya. Maka dari itu, seolah-olah istighfarnya ketika Allah perintahkan kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka seolah-olah istighfarnya sebagai penutup kekurangan dan ketidaksempurnaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka dari itu, kenapa habis duduk di majelis ilmu, sunnahnya membaca doa kafaratul majlis. Karena orang duduk di majelis ilmu, apakah dosa? Tidak dosa, dapat pahala. Tetapi terkadang duduknya kita itu ada kekurangannya. Pas lagi ngaji kita ngantuk, membiarkan ustadznya jadi radio bodol, ya enggak? Itu kekurangan. Pas lagi ngaji ada suara notifikasi dari HP kita cuekin ustadznya yang lagi menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas lagi ngaji, karena waktunya sudah offset, waktunya sudah harus berhenti pengajian, sudah mau buka puasa, ustadznya masih ngomong aja, dirasain ustadznya. Ustadznya orang rampung-rampung ngomong. Pas lagi ngaji, waktunya sudah mulai, ustadznya belum datang, dirasain juga. Semua gak ada ya. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita pasti ada celahnya, ibadah kita pasti ada kekurangannya, ibadah kita pasti ada cacatnya. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga istighfarnya kita bisa menutup kekurangan dan ketidaksempurnaan yang kita lakukan pada ibadah kita. Maka dari itu, setelah peristiwa Fathu Mekkah pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW memasuki kota Mekkah dalam keadaan penuh kerendahan hati, penuh tawadhu, karena beliau sadar bahwa keberhasilannya memasuki kota Mekkah, kemenangannya dalam menaklukkan kota Mekkah itu murni adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah turunnya surat ini, surat An-Nasr,
bahwa disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, Rasulullah SAW banyak membaca tasbih dan banyak membaca istighfar. Maka dari itu ada baiknya yang sudah kepala 6, kepala 7, ada yang di sini kepala 6, kepala 7, banyakin dikir, banyakin bertasbih, bertahmid, dan banyakin juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah di ujung tanduk, sudah di ujung senja. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yazuzu dalik. Dan sangat sedikit dari mereka yang melebihi dari angka itu. Umur umat Nabi Muhammad SAW secara umum antara 60 sampai 70. Lebih dari 70 sedikit sekali. Maka kita yang sudah masuk 60-70 tahun banyakin istighfar. Naik mobil istighfar, sambil masak istighfar, sambil nyangkul istighfar, sambil apa lagi? Biasanya kalau usia segitu kerjaannya ngapain? Sambil berkebun istighfar, sambil geraji-geraji istighfar, banyak istighfar. Maka dari itu Rasulullah banyak membaca tasbih dan istighfar setelah turunnya surat ini. Sebagaimana Aisyah pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Setelah turun ayat surat ini, Rasulullah memperbanyak dalam rukuknya dan dalam sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Itulah yang dibaca Rasulullah SAW, diperbanyak saat rukuk dan sujud, dipanjangin. Rukuknya dipanjangin, sujudnya kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib jadi imam dipanjangin rukuk dan sujudnya, kasihan yang sudah sepuh, boyoknya nanti kambuh. Maka dari itu dipanjangin saja ketika sholat sunnah, pas sholat tahajud, pas sholat rawatib, atau pas sholat ad-duha. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku melihat Rasulullah alaihi wasallam mundu nazala alaihi idza jaa nasrullahi wal fath, setelah turunnya surat idza jaa nasrullahi wal fath, yusalli salatan illa da'a. Kemudian Rasulullah setiap salat pasti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanakallah, subhanaka rabbi wa bihamdik Allahumma ghfirli. Jadi subhanaka rabbi wa bihamdik Allahumma ghfirli. Jadi itulah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, Tuhan kami, pujian kami untukmu, Allahumma gfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr adalah surat yang walaupun termasuk surat yang paling pendek di dalam Al-Quranul Karim, tetapi surat inilah surat yang agung, yang memberikan kabar kepada kita akan kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, di mana setelah kemenangan itu para manusia masuk ke dalam ajaran Islam secara berbondong-bondong, dan setelah itu Allah perintahkan kepada nabinya, dan perintah kepada nabinya secara otomatis adalah perintah kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua, untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak bertaubat, untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Terutama setelah kita selesai dari melakukan berbagai amal ibadah yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada diri kita untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan kemudahan dari apa yang kita cita-citakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan
dan pada akhirnya kelak semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.